Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya. Tuhan di mana seluruh makhluk bertasbih, bersujud tunduk kepadanya. Tuhan yang menjadikan tumbuhan ini sebagai sumber penghidupan. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang hadir di permukaan bumi ini menjadi suri teladan, menjadi contoh di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, termasuk mencontohkan bagaimana menghargai alam, bagaimana menghargai tanaman. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada sesi yang ke-6 kajian Ramadan Ulul Albab. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana manusia sebagai makhluk yang tergantung pada lingkungan. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas bagaimana ketergantungan manusia pada lingkungan biotik, bagaimana ketergantungan manusia pada tanaman. Tidak bisa hidup tanpa tergantung pada tanaman. Nah, sehingga pada kesempatan ini tanaman hadir di permukaan bumi, tunduk dan bertasbih kepada Allah. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab ila akhir ayat. Yang artinya, tidaklah engkau tahu bahwa siapa saja atau apa saja yang ada di langit dan di bumi itu tunduk kepadaku. Matahari, bulan, bintang-bintang, pegunungan, tanaman dan hewan, semuanya sujud bertasbih tunduk kepada aku. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, di ayat lain di surat Ar-Rahman ayat ke-6 Allah juga menyampaikan wan najmu wasyajaru yasjuda, pohon-pohon dan tumbuhan itu semuanya tunduk kepada aku. Nah, bagaimana tumbuhan tunduk dan bertasbih kepada Allah? Bahwa seluruh ketundukan makhluk itu sebenarnya adalah tunduk demi untuk kehidupan umat manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Bahwa seluruh yang aku ciptakan di permukaan bumi ini, aku ciptakan sebenarnya untuk manusia. Makanya disitulah diberikan kewenangan manusia untuk mengelola alam ini, mengelola kehidupan ini sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah untuk mempertanggungjawabkan, karena seluruh yang dihadirkan di permukaan bumi memang diperuntukkan untuk manusia. Bagaimana tumbuhan tunduk dan bertasbih kepadanya? Yang pertama, ini mungkin sudah mudah dipahami bahwa salah satu bentuk ketundukannya adalah tumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pangan, kebutuhan papan, kebutuhan obat-obatan,
Ada yang tumbuh dan berkembang sebagai tanaman hias untuk memperindah alam ini, memperindah lingkungan. Yang kedua, tumbuh dan berkembang menjaga siklus air. Siklus air untuk memenuhi kebutuhan makhluk. Manusia membutuhkan air rata-rata 2-3 liter per hari. Ini tidak terlepas dari peran bagaimana tumbuhan itu menjaga siklus air, sehingga hujan bisa normal dengan adanya tanaman memperbaiki siklus air di permukaan bumi ini. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang jarang direnungkan oleh umat manusia, ketundukan universal dan unik, di mana ketundukan ini hanya dimiliki oleh tanaman, hanya dimiliki oleh tumbuhan. Bagaimana bentuk ketundukannya? Melalui proses yang disebut dengan fotosintesis dalam bahasa pengetahuan. Tidak ada ciptaan Allah yang bisa melakukan proses ini kecuali tumbuhan, karena tumbuhan yang diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan zat hijau daun atau klorofil dalam bahasa ilmu pengetahuan, di mana adanya klorofil inilah sehingga tanaman atau tumbuhan secara universal dia bisa mengikat sinar matahari, mengikat karbon dan air, membentuk bahan organik, membentuk bahan makanan, membentuk bahan papan. Dan ada satu yang mungkin ini tidak kelihatan, bersamaan dengan berlangsungnya proses fotosintesis ini tadi melepaskan oksigen yang merupakan kebutuhan hidup yang sangat vital untuk manusia. Oksigen ini luar biasa. Dengan harga oksigen sekarang di rumah sakit rata-rata 25.000. Subhanallah, berapa rupiah sebenarnya yang kita hirup, yang kita diberikan oleh tanaman, yang berasal dari tanaman, oksigen bersih, yang mestinya kita syukuri nikmat Allah. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, tumbuhan satu-satunya makhluk ciptaan yang bisa mengikat sinar matahari dengan adanya tadi keistimewaan klorofil, itu membentuk bahan organik yang bisa kita makan, neben makan pada tanaman. Di dalam istilah ekologi atau istilah biologi, bahwa tumbuhan itu disebut dengan organisme autotrof yang bisa hidup sendiri tanpa campur tangan dengan manusia dalam tanda petik, karena dia bisa membentuk makanannya sendiri karena diberikan keistimewaan oleh Allah dan konsisten memanfaatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk bagaimana bertasbih terus, bertasbih, tunduk melaksanakan proses fotosintesis, diminta atau tidak diminta, itu tetap begitu ada cahaya, dia melaksanakan proses ini. Ini gambaran bahwa bentuk ketundukan dan keikhlasan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhan satu-satunya yang mengandung zat hijau daun. Di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 80, Allah berfirman, Allazi ja'ala lakum minasyajaril ahdari nara. Sebagian menafsirkan bahwa dari tanaman hijau inilah adalah sumber api, tetapi ini bisa dimaknai bahwa dari tanaman hijau lah merupakan sumber energi kehidupan, karena hanya tanaman hijau yang bisa mengikat atau menangkap sumber energi utama sinar matahari, kemudian melalui proses fotosintesis mengikat karbon, kemudian mengikat air, membentuk bahan organik, dan kita makan dari apa yang dibentuk oleh tanaman itu. Kita dan semua ini termasuk organisme heterotrof. Kita hidup karena tergantung pada tanaman. Makhluk yang paling tinggi ketergantungannya adalah manusia. Makanya manusia diberikan kesempatan untuk bagaimana mengelola, untuk memenuhi ketergantungannya, tetapi diberikan oleh Allah bagaimana mengelola dengan bijaksana, memakmurkan bumi ini demi kelangsungan kehidupan.
Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, bentuk tasbih dan ketundukan yang lain selain melepaskan oksigen, tanaman juga disebut dengan pengikat karbon atau sin karbon. Karena karbon dioksida ketika dia lepas ke atmosfer itu bisa menjadi, dalam ilmu pengetahuan itu bisa menjadi gas rumah kaca di atmosfer. Subhanallah, Allah menjadikan karbon dioksida di atmosfer itu hanya 0,03%. Berdasarkan data 100 tahun terakhir itu meningkat. Kenapa meningkat? Karena banyak karbon dioksida yang lepas ke atmosfer yang awalnya diikat oleh tanaman, tetapi tanaman itu dihancurkan oleh manusia untuk bagaimana kebutuhan, memenuhi kebutuhan jangka pendek, hutan dihabiskan, lingkungan dirusak, sehingga terjadilah pelepasan karbon dan menyebabkan terjadinya pemanasan bumi, dan pasti akibatnya akan kembali kepada kehidupan manusia itu sendiri, karena itu adalah ayat sahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyusikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan di darat dan di laut, itu akibat dari ulahnya manusia, dan pasti aku akan tunjukkan dari akibat ulahnya itu supaya kembali bertobat. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, bentuk ketundukan tumbuhan itu semuanya demi kehidupan umat manusia. Mari kita menjaga lingkungan, mari kita menjaga tanaman, karena kita tidak bisa hidup tanpa tergantung pada tanaman. Hanya tanaman yang bisa menyusun, membentuk dirinya, dan kita hanya neben makan pada diri tanaman. Menjaga tanaman, menjaga lingkungan, itu bagian dari bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Kita tidak bisa hitung. Ketika kita menghitung berapa oksigen yang keluar dari tanaman, itu baru satu unsur. Kita butuh kurang lebih 16 unsur. Kalau ini dihitung, kita tidak bisa menghitungnya. Terbuktilah ayatnya Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Misalnya kamu tidak mampu untuk menghitung-hitung nikmatku. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak yang zalim dan kufur nikmat. Mudah-mudahan kita semua tidak masuk di dalamnya kufur nikmat. Kita semua berlindung dari Allah. Mari kita menjaga tanaman, mari kita menjaga lingkungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah kita akan ketemu kembali pada sesi berikutnya untuk mengkaji lagi ayat-ayat Allah di makhluk lain-lainnya sebagai jalan untuk bagaimana menemukan kebesaran Allah, sebagai jalan untuk bagaimana kita mendekat kepadanya, bahwa kesadaran kita bahwa seluruh yang diciptakan itu demi untuk kita akan mengantar kita untuk bersyukur kepadanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.